Seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan, ajakan, atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audiovisual, dan pelacuran anak. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah pelecehan seksual. Dalam hal ini tidak ada perundangan yang khusus mengatur mengenai pelecehan seksual. Namun dalam KUHP terdapat ketentuan mengenai perbuatan cabul yang pengertiannya adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang terjadi di lingkungan nafsu birahi. Pasal-pasal tersebut antara lain pasal 281 dan pasal 294 KUHP. Pasal 281 KUHP berbunyi, yang pertama, barang siapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum. Kedua, barang siapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang kehadirannya di sana tidak dengan kemauannya sendiri. Pengertian kesopanan pada pasal ini adalah dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada, meraba kemaluan, memperlibatkan anggota kemaluan, mencium, dan lain sebagainya. Di Indonesia, pelecehan seksual dan pembuatan cabul bukanlah suatu hal yang baru untuk diperbincangkan. Bahkan perbuatan cabul ini dapat menimpa setiap kalangan, tidak memandang rentang usia. Oleh sebab itu, hal ini menjadi sesuatu yang diperhatikan secara khusus oleh pemerintah dan juga masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan akan memakan korban lebih banyak, terkhususnya anak usia dini. Tujuan dari adanya PKMGT dalam bentuk video ini yaitu untuk melengkapi tugas akhir cyber sosiologi. Selain itu juga menyadarkan masyarakat, terkhususnya perempuan, bahwa mereka itu berharga dan bahwa kodrat perempuan itu bukan mempertanyakan apakah seorang perempuan masih perawan atau tidak. Manfaat dari video ini yaitu ingin mengajak perempuan-perempuan yang ada di luar sana yang masih tidak memiliki harapan untuk hidup ataupun harapan untuk menjadi lebih baik ke depannya dengan bergabung bersama kami di House of Hope atau Rumah Harapan. Kondisi terkini. Seperti yang kita tahu bahwa pelecehan seksual dan pembuatan pencabulan bukanlah suatu hal yang baru untuk kita. Banyak kasus-kasus kekerasan pada perempuan yang membuat perempuan dianggap rendah oleh laki-laki, dikarenakan perempuan menjadi pribadi yang terkadang tertutup untuk berani berbicara kepada orang lain karena lingkungannya ataupun karena adanya stigma yang kurang baik untuk didengar terhadap korban. Dalam merdeka.com, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020, yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara pada 2020 jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus. Kekerasan seksual angkanya paling tinggi. Persoalan ini bagian yang harus kita waspadai, ujar Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA Nahar dalam diskusi daring di Jakarta sekitar Jumat 4 Juni. Sedangkan di tahun 2021 dihimpun dari Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak hingga 3 Juni terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kemudian jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus. Feminisme liberal.
Seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Ciri dari gerakan ini tidak mengusulkan perubahan struktur secara fundamental, melainkan memasukkan wanita ke dalam struktur yang ada berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki. Feminisme liberal mengatakan bahwa subordinasi perempuan karena adanya setting budaya dan hukum yang membatasi akses dan aktualisasi perempuan di sektor publik. Karena itu, segala hukum dan budaya yang berasaskan patriarki harus diganti dengan adanya kesetaraan gender. House of Hope adalah sebuah lembaga yang direncanakan sebagai wadah bagi perempuan-perempuan serta anak-anak korban kekerasan, yang dimana kami bersedia sebagai teman, sahabat, kerabat, saudara bagi mereka yang merasa sendiri dan tidak ada yang peduli terhadap mereka. Dengan adanya lembaga ini juga akan diupayakan agar kami dan korban dapat memiliki interaksi yang baik dan saling bercerita serta memberi solusi bagaimana mereka para korban dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat mereka merasa masih pantas untuk hidup dan merasa hidup mereka adalah berharga. Dengan program ini, kami juga akan bekerja sama dengan pemerintah dan juga Komnas Perempuan serta KPAI untuk tetap melanjutkan program-program dari Komnas Perempuan dan KPAI dalam menjaga keeksistensiannya dalam hal menyuarakan stop kekerasan pada perempuan dan anak. House of Hope juga akan bekerja sama dengan pihak kesehatan dan psikologi yang dimana bertujuan untuk membantu kami dalam menangani korban yang mungkin saja karena kekerasan seksual ini membuat mereka mengalami gangguan mental yang akhirnya berpengaruh pada psikis mereka dan bahkan fisik mereka. Selain dari itu, House of Hope ini juga akan membuat kegiatan mungkin setiap 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali untuk makan bersama, liburan bersama, agar hubungan yang terjalin bukan hanya antara korban dan pengurus lembaga, tetapi sesama korban juga, agar mereka tetap memiliki interaksi dengan sesama sebelum mereka akan membuka diri dengan lingkungan masyarakat mereka. Selain itu, terkait dengan pelaku kekerasan, lembaga House of Hope juga akan bekerja sama dengan pemerintah agar pelaku langsung berurusan dengan bagian pemerintahan yang mungkin akan ditindaklanjut. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut Siti Homza pada tahun 2007 mencangkup segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender, baik tindakan fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita, termasuk di dalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan dan anak baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. House of Hope bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan, terkhususnya Komnas Perempuan dan KPAI, untuk melindungi dan memberi rasa aman dan nyaman kepada korban, agar korban merasa hidupnya masih sangat berharga dan masih ada orang yang baik yang mau menerima mereka di lingkungan mereka berada. Sedikit kepedulian dari kita dapat membuat orang lain merasa lebih baik, dan semakin kita sadar dan peduli akan hal ini, maka akan semakin banyak manusia yang hidup dengan kasih, sehingga kasus kekerasan seksual mungkin kedepannya akan semakin berkurang dan menyadarkan orang-orang bahwa perempuan dan anak-anak juga memiliki hak untuk hidup dengan aman dan nyaman.